Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Eko Pamuji. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya. Jadi teman-teman, sebelumnya saya sudah membuat 5 video tentang membahas soal uji LSP ya. Nah, untuk teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, silahkan lihat di deskripsi video ini. Di situ saya sertakan link untuk melihat 5 video sebelumnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat dari sana. Kemudian teman-teman juga bisa download soalnya dan lembar jawabnya di sana. Teman-teman bisa coba. Atau teman-teman bisa melihat di sini di channel Eko Pamuji, di playlist teman-teman bisa lihat di uji LSP spreadsheet ya. Nah, di uji LSP spreadsheet ini ada 5 video sebelumnya. Ini sudah saya bahas teman-teman untuk membahas soal uji LSP untuk spreadsheet. Jadi ada yang request untuk penyusutan dan angsuran nih teman-teman. Oke teman-teman, saksikan video ini sampai akhir, dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, bunyikan loncengnya supaya nanti teman-teman selalu mendapatkan video update terbaru dari saya. Nah, inilah soal yang diberikan ya teman-teman. Nah, ini ada soalnya sih, ada 12 lembar ya teman-teman ya. Dari awal ini lebih kurang sama seperti video sebelumnya, jadi tidak saya bahas ya teman-teman. Silahkan lihat video saja saya sebelumnya, udah sama ini. Kemudian saya akan bahas yang di poin ini. Nah, mulai di angsuran ini, tabel angsuran dan penyusutan ini ya teman-teman ya, depresiasi. Oke, kita langsung aja di soal ini. Contoh tabelnya diberikan di sini, A B C nya ditentukan ini seperti ini persis. Kita harus membuat gambar seperti ini di sheet 6 ya. Kita bikin di salah satu sheet khusus ini. Kemudian kita harus mengisi ini dengan menggunakan fungsi finansial ABS PMT. Langsung aja teman-teman, di sini sudah saya siapkan tabelnya seperti persis pada gambar. Jadi kalau kita mengikuti uji LSP itu persis ya, dari huruf A B selnya kita ikuti sama persis. Tujuannya supaya nanti kalau kita diminta rumusnya di bawah ini kan ada diminta rumus ya teman-teman ya. Nah, format sel 8, buatlah rumus itu di copy paste di sini. Jadi nanti mereka acuannya sama tabel yang kita buat ini, makanya kita harus buat sama persis seperti yang ada pada soal ya, supaya nanti rumus-rumusnya juga akan sama. Oke teman-teman, langsung aja. Untuk saldo ini diketahui tadi ya teman-teman ya, soal harga villa itu 363 juta dan suku bunganya 6% per tahun. Jadi karena di sini dimintanya tabelnya 24 bulan, berarti di sini kita buat per bulan aja. Jadi kalau per bulan berarti 0,5% ya. Kemudian waktunya 24 bulan dan angsuran per bulan di sini kita diminta menggunakan rumus ABS dan PMT. Seperti apa teman-teman? Kita begini, sama dengan PMT buka kurung. Nah, di sini diminta rate. Rate-nya itu adalah suku bunga nih teman-teman ya. Suku bunga. Kemudian titik koma. Nah, seperti ini ya persis contekannya. Kemudian kemudian N per ini adalah jangka waktunya, kemudian titik koma. PV ini present value-nya ini adalah harga yang sekarang. Oke, kemudian kita enter. Nah, ini dia teman-teman. Ini karena tabelnya kurang besar, atau saya buat seperti ini aja teman-teman. Nah, minus 16 juta sekian. Nah, minus ini kita perlu absolutkan, maka kita tambahkan di depan PMT, di setelah sama dengan dan sebelum P ini kita tambahkan ABS ya. Kita buat nilainya menjadi positif, enter. Oh, ini tadi belum tanda kurung ya, kita yes aja. Dah, jadi dia ada tanda kurungnya seperti itu. Oke, ini angsuran per bulan. Nah, kemudian diminta tadi di soal itu kita harus membuat tabel angsuran bulanan dengan menggunakan rumus ini. Jadi ini kita akan menggunakan rumus yang seperti ini tadi, ABS. Kita copy aja, kita copy, kemudian enter. Kita klik 2 kali di sini, klik kanan paste. Nah, ini rumusnya udah kita copy ya teman-teman. Kemudian ini kan nanti akan kita tarik bawah karena kita menggunakan ABS sama semuanya, maka kita absolutkan dulu. Yang perlu kita absolutkan adalah semuanya ini ya. Kita klik sebelum F, kita berikan dolar, kemudian setelah F dolar, kemudian ini juga dolar, F, kemudian ini
harganya juga sama, tetap kita absolutkan dulu. Kita absolutkan, dah, kemudian enter. Nah, jadi ini adalah angsuran bulanan. Kemudian kita masukkan di sini saldo awalnya teman-teman. Saldo awal harga rumah ini ya. Enter. Atau pinjaman kita seperti ini ya. Nah, untuk bunganya di sini kita ambil 0,5% dari saldo awal. Jadi sama dengan, kita bisa klik di sini, kemudian kita kalikan dengan yang di sini. Kemudian kita enter. Nah, tapi nanti kalau kita tarik ke bawah, rumusnya ini akan berubah. Bukan 0,5 tapi 24 kali. Nah, maka dari itu di sini kita harus absolutkan di 0,5 ini. Kita berikan dolar. Kemudian kita berikan dolar sebelum F saja. Nah, untuk C-nya ini tidak perlu kita, C1 tidak perlu kita absolutkan, karena nanti ketika kita tarik ke bawah, dia akan ikut-ikut ke bawah ya. Jadi biarkan saja seperti itu, enter. Nah, kemudian cicilan pokoknya berarti sama dengan angsuran bulanan ini kita kurangi dengan bunga. Maksudnya begini, angsuran bulanan ini sudah termasuk pokok dan bunga gitu ya. Jadi kita harus kurangi dengan bunga, maka akan ketemu pokok pinjamannya atau angsuran pokok pinjaman gitu ya. Angsuran pokok lah gitu ya. Oke, kemudian kita enter. Sudah, kemudian saldo akhirnya. Saldo akhir kita ambil dari pinjaman awal atau jumlah pinjaman kita dikurangi dengan angsuran pokok kita ini. Ketemu. Nah, inilah saldo akhir pinjaman kita di bulan pertama. Kemudian di bulan kedua saldo awalnya menjadi saldo akhir bulan sebelumnya akan menjadi saldo awal di bulan 2. Enter. Sudah ketemu. Selanjutnya ini bisa kita klik dan kita scroll ke bawah aja, copy ke bawah ya. Karena angsurannya akan tetap ya. Kemudian di sini bunganya ini kita bisa copy ke bawah, terus ke bawah. Oke. Kemudian cicilan pokok sama, kita copy tarik ke bawah, lepaskan. Kemudian saldo akhir maka nanti rumusnya juga sama. Saldo akhir berarti sama dengan saldo awal ini dikurangi dengan cicilan pokok bulan kedua. Enter. Nah, kemudian ini kita bisa klik copy ke bawah ya, seperti itu aja. Oke. Nah, yang ini diambil dari saldo bulan sebelumnya, maka ini udah bisa kita tarik ke bawah aja. Tarik start. Udah jadi. Nah, ini caranya teman-teman. Untuk membuktikan apakah ini benar, ini setelah angsuran ke-24 nih, maka sisa pinjaman saldo akhir kita menjadi 0 atau sisa pinjaman kita jadi habis atau sisa hutang kita jadi habis. Artinya sudah lunas ya. Gitu. Nah, ini yang dibilang bunga menurun, bunganya menurun terus. Seperti itu teman-teman. Sangat mudah bukan? Oke. Silakan kalau video ini terlalu cepat mungkin teman-teman bisa pause, teman-teman bisa ulang, bisa coba. Untuk mencobanya teman-teman daripada ngetik semua ini, silakan download di deskripsi video ini. Saya sertakan link, teman-teman bisa download kemudian langsung teman-teman praktekkan aja. Oke teman-teman, selamat mencoba. Oke, lanjut kita lanjut teman-teman untuk perhitungannya. Untuk perhitungan depresiasi teman-teman, pada soal di sini hitunglah penyusunan aktiva tetap sebagai berikut. Gedung dengan harga sekian. Nah, ini kita soalnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian diminta tabelnya seperti ini. Jadi di sini saya sudah buat tabel persis sama seperti pada soal. Nah, ini dia tabelnya teman-teman. Kita tinggal menyesuaikan saja pada soal. Misalnya di sini awal Januari 2016 harga perolehan 445 juta, residunya 20 juta. Umur ekonomisnya 20 tahun, disusunkan dengan metode garis lurus. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, kita tinggal masukkan aja diketahui 445 juta, harga perolehannya, nilai sisanya 20 juta dan 20 tahun.
Nah, berapakah penyusutannya per tahun? Kita tinggal mengisi tabel ini ya, sesuai di perintah pada soal ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang B atau yang kedua, peralatan dibeli awal Januari 2017 dengan harga perolehan 80 juta, nilai residunya 2 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, disesuaikan dengan metode angka tahun. Nah, ini sama gitu, teman-teman. Harga perolehan, nilai residu, angka tahun, dan seterusnya. Nah, ini juga sama seperti pada soal. Sekarang kita tinggal menyelesaikan, teman-teman. Nah, instruksi di sini tidak ada harus menggunakan rumus apa ya. Nah, tapi kalau di sini saya rasa lebih mudah kita menggunakan rumus fungsi finansial ya. Nah, seperti apa caranya? Seperti ini, teman-teman. Untuk nilai awal, berarti nilai awal harga perolehan gedung itu adalah 445 juta. Enter. Kemudian depresiasi atau penyusutannya, dia menggunakan metode garis lurus ya, teman-teman ya. Kita sama dengan SLN buka kurung. Nah, di sini sudah ditentukan cost itu harga perolehan. Berarti kita klik harga perolehan, kemudian titik koma. Salvage, apa nih namanya? Salvage ini atau nilai residu ya. Residunya adalah 20 juta. Kemudian titik koma lagi. Life atau umur ekonomisnya adalah 20 tahun. Kemudian pilih enter. Nah, inilah dia penyusutan setiap tahunnya. Nah, di sini ada 2 digit di belakang koma. Saya kok nggak seneng ya pakai ini, karena angkanya kayaknya terlalu panjang. Jadi saya pilih ini. Sama aja ya sebenarnya. Oke. Kemudian seperti itu aja. Kemudian kita masuk ke depresiasi. Kemudian kita masuk ke akumulasi depresiasi atau akumulasi penyusutannya. Berarti akumulasi penyusutan untuk di tahun pertama ya tetap ini ya, karena hanya baru sekali ini kita susutkan. Enter. Kemudian kita masuk nilai sisa. Nah, berarti nilai sisanya sama dengan nilai awal tahun dikurangi dengan penyusutan di tahun ini. Nah, 21 juta. Enter. Maka nilai sisanya seperti ini. Kemudian di tahun kedua, maka nilai sisa tahun pertama akan menjadi nilai awal di tahun kedua. Enter. Nah, jumlah penyusutannya sama, ini tetap sama. Nah, kita bisa copy ke bawah. Kita juga bisa pakai SLN ini, kita bisa absolutkan supaya dia tidak pindah ya. Kita kunci dulu sebelum dan sesudah huruf. Jadi huruf yang D ini di sebelum dan sesudahnya kita berikan dolar ya. Nah, tujuannya supaya ketika kita tarik ke bawah, rumus ini tetap di sini ya. Oke, enter. Kemudian kita klik, tarik ke bawah strap sampai 20 ya. Oke. Kemudian kita buat seperti ini aja. Oke. Jadi penyusutannya setiap tahunnya adalah 21.250. Kemudian akumulasi penyusutannya berapa? Akumulasi penyusutan berarti kita buat sama dengan rumusnya. Penyusutan tahun pertama ditambah dengan saya ulang ya, penyusutan tahun pertama ditambah dengan tahun ini. Kemudian enter. Nilai sisanya berarti sama dengan nilai sisa yang ini ya, nilai sisa atau dari sini juga bisa, ini nilai awal ini kita kurangi dengan penyusutan tahun ini. Enter. Maka tahun kedua nilai sisa atau nilai bukunya menjadi 402.500 gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang lain kita bisa tarik aja teman-teman. Kita klik di sini, kemudian tarik ke bawah, serap. Udah selesai teman-teman. Nah, untuk memastikan apakah ini benar atau tidak, metode garis lurus di sini di akhir di tahun ke-20 nilai sisanya menjadi 20 juta sesuai seperti yang tertera pada soal. Oke, begitu teman-teman. Nah, mudah bukan? Oke. Lanjut teman-teman, untuk penyusutan dengan metode angka tahun atau sum of year digit method ya. Untuk menggunakan angka tahun juga sama. Ini sangat mudah, yaitu sama dengan nilai awal ini adalah nilai awal harga perolehan. Kemudian penyusutannya
kita buat sama dengan SYD buka kurung cost ini adalah harga perolehan, kemudian titik koma, salvage ini adalah nilai residu, kemudian titik koma, life ini adalah umur ekonomis, kemudian titik koma, per ini artinya angka tahun keberapa, tahun ke pertama, klik di sini, oke, kemudian enter. Nah inilah dia penyusutan di tahun pertama teman-teman, 26 juta. Ini saya buat seperti ini aja ya, kita klik. Nah ini kita akan tarik rumusnya ke bawah ya pastinya. Maka kita harus absolutkan dulu. Yang kita absolutkan adalah yang 80 juta residu dan umur ekonomis. Jadi ada harga perolehan, nilai residu dan umur ekonomis. Sementara untuk tahun ke tidak perlu kita absolutkan karena kalau kita copy ke bawah, di sini akan tetap, di sini akan ikut turun ya, menyesuaikan dengan tahun ke berapa gitu ya. Jadi sebelum K ini kita absolutkan, kita beri tanda dolar. Sebelum dan sesudah huruf K, kemudian berikutnya sebelum dan sesudah huruf K, kemudian sama sebelum dan sesudah huruf K. Nah untuk ini tidak perlu kita absolutkan. Setelah itu kita pilih enter dan klik copy rumusnya ke bawah. Sudah selesai, kemudian kita buat ini. Oke, seperti itulah untuk penyusutannya untuk angka tahun. Kemudian kita masuk ke akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan kalau untuk tahun pertama berarti sama dengan ini karena hanya satu saja. Kemudian nilai sisa berarti nilai ini 80 juta ini kita kurangi dengan penyusutan tahun ini 26 juta, inilah nilai sisanya. Nah kemudian untuk nilai awal berarti sama dengan inilah nilai awal. Oke, kemudian akumulasi penyusutan sama dengan tahun lalu ditambah dengan tahun ini, enter. Nah kemudian untuk nilai sisa ini semua sama, tinggal awal dikurangi dengan penyusutan tahun ini ya kan. Kita klik saja di sini, tarik rumusnya ke bawah. Ini juga bisa diklik, tarik rumusnya ke bawah. Ini bisa diklik, tarik rumusnya ke bawah. Maka nilai sisa atau residu di tahun kelima senilai 2 juta rupiah. Nah inilah penyusutan setiap tahunnya berdasarkan metode angka tahun. Seperti itu saja teman-teman. Sangat mudah bukan? Oke teman-teman, sampai lupa kita lihat soal. Kita sambil lihat soal untuk membuktikannya di sini. Nah sini sudah diberikan bocoran dari soal itu sendiri. Yang ke-17, ini ke-17, angkanya adalah 105 juta, kemudian 21 juta nih ya teman-teman, kemudian 361 ya sama, kemudian 83 juta itu sama, udah oke berarti ya. Nah, kemudian yang kedua di tahun ketiga di sini clue-nya 33.200.000 betul, 15.600.000 sama ya, kemudian 62.400.000 sama, dan ini 17.600. Berarti kita bilang ini udah benar ya. Kemudian yang ketiga, nah ini dia, atau yang terakhir ini adalah depresiasi atau penyusutan. Di sini instruksinya metode saldo menurun ganda. Tapi kalau dilihat dari clue-nya ini sepertinya bukan saldo menurun ganda ya, saldo menurun sepertinya. Baik, langsung aja kita coba. Nah untuk nilai awal berarti kita isikan adalah nilai 270 juta sesuai pada soal ya. Kemudian penyusutannya kita bisa sama dengan DB buka kurung declining ya, metode declining atau saldo menurun. Nah di sini costnya ini adalah ini harga perolehan, kemudian titik koma, nilai residunya ini, kemudian titik koma, dimintanya umurnya atau umur ekonomisnya, life-nya ini klik di sini, kemudian titik koma, periode ya, berarti ini tahun keberapa, tahun pertama, klik di sini, kemudian bulan. Kalau kita misalnya ini belinya tidak di awal tahun, misalnya di
pertengahan atau di akhir-akhir tahun, maka kita harus buat tahun pertama ini berapa bulan gitu ya. Nah, karena ini di soal adalah awal tahun, maka kita abaikan saja, kemudian kita pilih enter. Nah, sudah selesai teman-teman. Kita klik, kemudian kita ini ya 106.110. Nah, inilah adalah penyusutan di tahun pertama. Kemudian akumulasi penyusutan sama seperti tadi teman-teman, karena ini baru tahun pertama, baru satu kali penyusutan. Nilai residu atau nilai sisa sama dengan 270 juta ini kita kurangi dengan depresiasi di tahun ini. Enter, selesai. Kemudian kita masuk ke tahun kedua, sama dengan nilai sisa tahun pertama menjadi nilai awal tahun kedua. Enter, gitu. Kemudian depresiasi penyusutan ini kita bisa scroll ke bawah teman-teman. Nah, untuk depresiasi ini kita bisa copy saja ke bawah, tapi sebelum di copy kita pastikan kita absolutkan terlebih dahulu ya, karena di sini yang tidak absolut hanya yang ini, yang lainnya ini absolut. Maka dari itu di sini kita berikan dolar di huruf K, dolar, kemudian yang di sini kita kasih dolar juga, dolar, yang K lah ya berarti ya, dolar. Nah, ini sudah kita absolutkan. Tapi untuk yang ini tidak kita absolutkan. Kemudian kalau sudah, kita enter saja, klik tarik ke bawah rumusnya. Kemudian saya berikan ini supaya kita lebih enak. Nah, di sini teman-teman, kita bisa lihat di sini clue-nya sudah ada nih, 3.221. Kayaknya ada benarnya ini, memang tidak double declining method, tapi declining atau fixed declining ini ya, atau apa ya, saldo menurun lah pokoknya. Nah, kemudian kita lihat di sini akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutannya itu berarti sama dengan akumulasi penyusutan tahun lalu ditambah dengan penyusutan tahun ini. Enter. Nah, kemudian kita klik tarik ke bawah rumusnya. Udah benar nih. Sub. Makan sama. Kemudian nilai sisa kita bisa juga dengan rumusnya sama ini dikurangi ini. Nilai awal dikurangi depresiasi ya. Kemudian kita klik tarik ke bawah. Maka semua akan ada seperti itu. Ini kok masih minus 3 juta, biarkan saja karena di sini belum kita isi. Kita klik di sini. Ini kan sama, kita tarik ke bawah. Strap. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat teman-teman. Di sini nilai sisanya 4.975 ini ya. Mendekati 5 juta ya. Ini dia menggunakan metode saldo menurun. Kalau kita lihat clue-nya dari soal ini 4 juta atau contekannya di sini udah ada ya, 4 juta sekian, berarti itu sudah benar. Nah, begitu saja teman-teman cara untuk menyelesaikan soal UKK untuk fungsi finansial. Nah, demikianlah teman-teman, sangat mudah bukan? Lebih mudah ini ya teman-teman daripada soal sebelumnya. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga sukses. Salam dari saya Eko Pamuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.